Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Firka NIM 1057311119020, kelas AK 20F Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi bab 1 dan bab 2 guna memenuhi tugas MIT dari Ibu Wahyuni SEMAK selaku dosen pengempuh mata kuliah Matematika Bisnis dan Keuangan. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai materi bab 1 yaitu bunga sederhana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih itu bunga sederhana. Jadi bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya dengan jumlah pokoknya saja. Dalam materi bab 1 ini terdapat 4 submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang, yang kedua ada manipulasi persamaan bunga sederhana, yang ketiga ada menghitung jumlah hari, dan yang keempat ada pembayaran dengan angsuran. Baik, langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang. Sebagai contoh, jika kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima uang misalnya 5 juta hari ini dan 5 juta 1 tahun lagi dengan tingkat kepastian yang sama. Sebagian besar orang akan memilih 5 juta pada hari ini, tetapi jika kita pernah belajar dan mengerti tentang ekonomi dan keuangan, kita akan lebih mudah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebagian orang memilih 5 juta hari ini karena dapat menginvestasikan uang tersebut pada suatu tingkat keuntungan, sehingga setahun mendatang uang sebesar 5 juta tersebut menjadi lebih besar jumlahnya. Jadi kesimpulannya di sini uang memiliki nilai waktu. Baik, selanjutnya kita masuk pada rumus umum bunga sederhana. Adapun rumus umumnya yaitu SI sama dengan P kali R kali T, di mana SI sendiri itu adalah bunga sederhana, P adalah nilai pokok, R adalah tingkat bunga per tahun, dan T adalah waktu dalam tahun. Langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu hitung bunga tepat bunga bankers roll dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dengan bunga 8%. Baik, yang diketahui itu yang pertama ada nilai pokoknya yaitu sebesar 20 juta rupiah dan R sebesar 8% atau 0,8. Kemudian ada R sebesar 89 hari. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu yang pertama ada bunga tepat. Bunga tepat yaitu langsung saja 20 juta dikali 0,8 dikali 89 dibagi 365. Jadi hasilnya yaitu 390,136,99. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu adalah bankers roll. Langsung saja SI sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,8 dikali 89 dibagi 360. Hasilnya adalah 395,56. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri yang kedua, yaitu manipulasi persamaan bunga sederhana. Jadi dari persamaan SI sama dengan P kali R kali T, maka didapat 3 rumus, yaitu yang pertama mencari nilai pokok, rumusnya adalah P sama dengan SI dibagi R kali T. Yang kedua mencari tingkat bunga, rumusnya adalah R sama dengan SI dibagi P kali T. Yang ketiga adalah mencari waktu, rumusnya adalah T sama dengan SI dibagi P kali R.
Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu setelah meminjam selama 62 hari, Ibu Firka melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar 3 juta rupiah. Berapa besarnya pinjaman Ibu Firka jika tingkat bunga sederhana 20% per tahun? Baik, jadi yang diketahui yaitu R sama dengan 20% atau sama dengan 0,2, T sama dengan 62/365, SI sama dengan 3 juta rupiah. Jadi yang ingin dicari di sini adalah nilai pokok. Langsung saja kita masukkan ke rumus. SI sama dengan 3 juta rupiah dibagi R-nya yaitu 0,2 dikali T 62/365. Jadi hasilnya yaitu 88,360,451,61. Baik, selanjutnya kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu menghitung jumlah hari. Ada 4 metode dalam menghitung jumlah hari, yaitu yang pertama, menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkannya keseluruhan. Yang kedua, menggunakan tabel nomor urut hari. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalkulator finansial. Dan yang keempat, menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu hitung jumlah hari tanggal 11 Juni dan 5 September. Baik, kita tulis dulu hari tersisa. Pada bulan Juni, yaitu selama 19 hari. 19 hari didapat dari 30 hari di bulan Juni dikurang 11 hari. Kemudian Juli 31 hari. Agustus juga 31 hari. September yaitu 5 hari. Jadi jumlahnya sama dengan 86 hari. Baik, yang kedua kita menggunakan tabel nomor urut hari. Jadi untuk tahun kabisat di sini kita harus menambahkan 1 untuk semua tanggal mulai dari 1 Maret hingga 31 Desember. Karena pada tahun kabisat terdapat tanggal 29 Februari dan bernomor urut 60 sehingga 1 Maret menjadi hari ke-61, 2 Maret menjadi hari ke-62. Dan seterusnya hingga tanggal 31 Desember akan menjadi hari ke-366. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu tahun kabisat. Seperti yang terdapat pada papan, hitunglah jumlah hari antara 26 Desember 2016 dan 18 Agustus 2016. Jadi adapun nomor urut pada 26 Desember 2016 yaitu 360, sedangkan yang 18 Agustus 2016 itu bernomor urut 230. Terus kita tambah 1, kemudian menjadi 361 dan 231. Kemudian hasil tersebut dikurangkan menjadi 130. Itulah jumlah hari di tahun kabisat. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, yaitu contoh bukan tahun kabisat. Baik, hitung jumlah hari antara 20 Januari 2017 dan 3 Juni 2017. Di 13 Juni 2017 itu bernomor urut 164 seperti yang dilihat pada papan, dan 20
Januari 2017 itu bernomor urut 20 seperti yang dilihat pada papan. Jadi hasil tersebut 164 dan 20 itu dikurangkan menjadi 144 hari. Itulah hasil dari contoh bukan tahun kehabisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai submateri yang keempat, yaitu pembayaran dengan angsuran. Adapun rumus umumnya seperti yang tertera pada papan, yaitu S sama dengan P dikali 1 tambah R kali T. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya, yaitu seorang pedagang menjual motor seharga 15 juta rupiah kepada Pak Ahmad. Sebagai tanda jadi, Pak Ahmad tersebut membayar uang muka sebesar 1.500.000 rupiah dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar tiap akhir bulan dengan bunga sederhana 15% per tahun. Hitunglah besarnya angsuran Pak Ahmad tersebut. Karena seperti yang diketahui pada soal, yaitu P sama dengan 13.500. 13.500 ini didapat dari harga jual motor tersebut dikurang dengan harga uang muka yang dibayarkan oleh Pak Ahmad, maka didapat 13.500 rupiah. Kemudian yang diketahui yang kedua, yaitu R sama dengan 15% atau 0,15. Kemudian T-nya yaitu karena akan dibayar selama 5 kali angsuran, maka T-nya yaitu 5/12. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan 13.500 rupiah dikali 1 ditambah 0,15 dikali 5/12. Hasil dari 1 tambah 0,15 dikali 5/12 yaitu 1,0625. Maka hasil akhir yang didapat yaitu 14.343,750. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi bab 2, yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa tingkat diskon adalah tingkat pengurangan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan yang dilakukan di muka. Sedangkan diskon tunai adalah sebagai diskon yang diizinkan untuk pelanggan oleh penjual pada saat melakukan pembayaran pembelian. Pada bab kedua ini terdapat 4 submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama diskon dan tingkat diskon, yang kedua ada manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk, yang ketiga ada wesel, dan yang keempat ada diskon tunai. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu diskon dan tingkat diskon. Pada bab 1 kita telah memahami faktor diskon dengan bunga sederhana. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Berapa besarnya diskon dari 5 juta selama 7 bulan pada tingkat bunga 5% per tahun. Baik, di sini S-nya adalah 5 juta rupiah. Sedangkan R sama dengan 5% atau 0,05. T-nya sama dengan 7/12 atau sama dengan 0,583. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan S dibagi 1 tambah R kali T. Kita masukkan dibagi 1 ditambah 0,05 ditambah 0,583. Hasilnya yaitu 4.858.378,27. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan
S kurang P, dimana S nya sendiri yaitu 5 juta rupiah, dikurang P nya yaitu 4 juta 858.378,27. Jadi hasilnya yaitu 141.621,73. Baik, adapun rumus besar diskon atau tingkat diskon D adalah yaitu D sama dengan S kali D kali T, sedangkan P sama dengan S kurang D. Jadi dengan mendistribusikan persamaan di atas, maka dapat kita menuliskan rumus turunan yaitu P sama dengan S kurang D, P sama dengan S kurang S kali D kali T. Kemudian yang terakhir yaitu P sama dengan S buka kurung 1 dikurang D kali T. Adapun formula untuk menghitung diskon majemuk yaitu P sama dengan S buka kurung 1 dikurang DC pangkat T. Baik, saya akan menjelaskan sub materi yang kedua yaitu manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk. Adapun rumus dari diskon sederhana yaitu S sama dengan P dibagi 1 dikurang D kali T. Adapun rumus dari diskon majemuk yaitu S sama dengan P dibagi 1 dikurang D kali DC pangkat T. Langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu adapun soalnya Bapak Adi meminjam sebesar 50 juta rupiah selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon sebesar 12%. Berapa besarnya diskon dan uang yang diterima Bapak Adi? Lakukan perhitungan. Yang pertama diskon sederhana dan yang kedua diskon majemuk. Pertama kita akan menulis apa yang telah diketahui dalam soal. Diketahui S sama dengan 50 juta rupiah kemudian D sama dengan 12% atau setara 0,12 dan T nya yaitu 6/12 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita akan mencari yang pertama adalah bunga sederhana, diskon sederhana. Adapun rumusnya seperti yang saya tuliskan yaitu D sama dengan S D kali T. Kita masukkan apa yang telah diketahui dalam soal yaitu 50 juta rupiah
dikali 0,12 dikali dengan T yaitu 0,5. Hasilnya yaitu 3 juta rupiah. Dengan demikian, uang yang diterima Pak Adi adalah, kita harus mencari dulu P yaitu sama dengan S kurang D, di mana S-nya yaitu 50 juta rupiah dan D-nya didapat dari 3 juta rupiah. Jadi 50 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah sama dengan 47 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya akan mencari diskon majemuk. Adapun rumusnya yaitu diskon majemuk P sama dengan S buka kurung 1 kurang DC pangkat T. Kita masukkan S-nya sama dengan 50 juta rupiah. Satu dikurang DC-nya yaitu 0,12. Kemudian dipangkatkan dengan T yaitu 0,5. Adapun hasilnya yaitu 46.904.157 rupiah, 60. Kemudian kita mencari DC yaitu S kurang P. Adapun S kurang P-nya yaitu S diambil dari 50 juta rupiah sedangkan P-nya yaitu 46.904.157 rupiah, 60. Jadi hasilnya yaitu dari hasil pengurangan yaitu 3.945.842,40. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sub materi yang ketiga yaitu WSL. Perlu kita ketahui WSL adalah janji tertulis seorang debitur atau pembuat WSL untuk membayar kepada atau atas perintah dari kreditur atau penerima WSL sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga pada tanggal tertentu. Baik, itulah tadi pengertian dari WSL. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Adapun soalnya yaitu pada tanggal 15 April 2019 Tuan Heri menandatangani WSL bernilai 80 juta rupiah. Kemudian WSL tersebut akan jatuh tempo dalam 2 bulan dengan bunga 12%. Kemudian pada 10 Mei 2019 pemegang WSL tersebut menjualnya ke bank yang mengharapkan tingkat bunga 13%. Berapa nilai yang akan diterima pemegang WSL? Jadi untuk menjawab soal tersebut kita perlu menggambar waktu dan nilai. Ini adalah bentuk waktu dan nilainya. Perlu kita ketahui bahwa 15 April sampai ke 15 Juni 2019 itu tenggang waktunya yaitu 61 hari, sedangkan tingkat bunganya yaitu 12%. Kemudian pada 10 Mei sampai 15 Juni 2019 jumlah harinya yaitu 36 hari, kemudian D-nya yaitu 13%. Baik, karena kita telah mengetahui waktu dan nilai, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai jatuh tempo WSL. S sama dengan nilai jatuh tempo WSL sama dengan 80 juta rupiah dikali
1 ditambah 0,12 dikali 61/365. Adapun jumlahnya yaitu sebesar 81.604.383 rupiah, 56. Kemudian yang kedua, kita akan mencari nilai yang diterima penjual pada 10 Mei 2019. Nilai yang diterima penjual. P sama dengan, kita masukkan nilai dari S yaitu 81 juta rupiah, 604.383,56 dikali 1 dikurang 0,13 dikali 36/365. Kemudian hasilnya yaitu sebesar 80 juta rupiah, 558.058 rupiah, 86. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sub materi yang keempat yaitu diskon tunai. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Adapun soalnya yaitu seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta rupiah dengan termin kredit 4/30 N/100. Berapa tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Adapun catatannya yaitu jika pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, ia akan membayarnya pada hari ke-30, dan jika tidak ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100 atau ada perbedaan waktu 71 hari. Baik, setelah mengetahui apa yang telah diketahui oleh soal, maka langsung saja di sini saya akan menjelaskan dua cara dalam menghitung. Yang pertama, cara 1, yaitu R sama dengan SI per P kali T, yaitu sama dengan 1.600 dibagi P-nya sama dengan 38.400 dikali dengan 70 dibagi 365. Maka hasilnya yaitu 0,2173 atau 21,73%. Kemudian cara yang kedua yaitu R sama dengan 365 per 70 dikali 0,04 dibagi 0,96. Hasilnya sama dengan ini 0,21,73 atau 21,73%. Ada yang bertanya di mana ambil 0,04, yaitu
hasil dari 4%. 4% sama dengan 0,04, sedangkan 0,9 ini didapat dari 38.400.000 dibagi dengan 40 juta rupiah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.